Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bengkel Desa. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat ya. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Nah, bagi teman-teman yang belum menjalankan kewajibannya, silakan menjalankannya terlebih dahulu. Jangan sampai pekerjaan Anda itu melalaikan kewajiban Anda ya. Melalaikan apa tujuan Anda itu hidup di dunia ya. Nah, kali ini kita akan belajar menyeting ya. Cara belajar menyeting karburator GL series ya. Di depan saya ini ada karburator GL series. Nah, bagi teman-teman yang mau menyeting, silahkan cek dulu. Mungkin yang mudah saja di bagian busi ya. Di bagian busi itu masih layak ya, masih layak atau tidak. Kadang berbet juga permasalahannya ada di busi ya. Busi sudah tidak normal atau sudah tidak layak pakai atau mau mati lah itu businya. Nah, kemudian di part-partnya mungkin di sini ya. Ini ada karet vakum atau karet membran ya, terserah mau beda mekanik, beda menamainya, saya nggak tahu lah itu. Nah, di sini cek juga masih layak atau tidak ya, sobek atau tidak, kita cek di sini. Nah, kemudian yang penting adalah kita mengetahui fungsi dari karburator. Nah, teman-teman, fungsi dari karburator adalah gunanya ya itu mencampur udara dan bahan bakar ya, yang menyebabkan menjadi kabut di sini, kemudian masuk ke ruang bakar yang dibakar oleh busi itu sendiri, yang menyebabkan motor itu nyala ya, hidup, jadi bisa dipakai ya teman-teman ya. Nah, kenapa kita harus menyeting karburator ya? Yang pertama adalah mungkin ya, kalau masih normal ya, mungkin ya itu perubahan cuaca ya. Jadi teman-teman, perubahan cuaca juga bisa menyebabkan karburator itu harus kita setting lagi ya. Mungkin di cuaca panas ya, itu settingan karburator harus beda, dan settingan di cuaca cuaca yang dingin ya, itu beda-beda. Nah, itu beda-beda ya teman-teman. Jadi cuaca panas dan cuaca dingin itu beda-beda cara menyeting karburator ya. Nah, untuk teman-teman sendiri ya, sebelum kita menyeting ya, silakan mengetahui ya ini apa ya. Untuk ini sendiri adalah, ini setelan gasnya itu ada di sini ya. Untuk GL series itu ada di sini ya, di tengah ini. Nah, untuk setelan anginnya itu ada di sini ya, di bawah, yang menggunakan obeng ya, yang pendek ya, untuk yang bawah ya. Silakan kalau misalnya mau dilem juga nggak apa-apa ya, tapi lemnya itu jangan lem yang terlalu keras ya. Kadang soalnya untuk GL sendiri itu terkena getaran ya, yang menyebabkan, karena di bawah itu bisa menyebabkan hilang ya, setelan anginnya hilang ya, kalau tidak kencang ya, ini bisa menyebabkan hilang. Misalkan untuk teman-teman yang mau ngelem, dilem nggak apa-apa. Nah, jadi setelan angin, antara setelan angin dan setelan gas itu harus imbang ya, atau sama ya, terus intinya imbang ya, tidak menyebabkan bahan bakar menjadi poros ya, tidak juga keiritan ya. Jadi posisi sangat dinaik itu enak ya, di gas enak, tidak ngok dan tidak kehabisan mungkin kehabisan angin atau kehabisan bahan bakar ketika di RPM tinggi ya teman-teman. Nah, untuk cara menyetingnya adalah kita menaikkan gas dulu ya. Ini kita dengan arah jarum jam ya, kita bisa membesarkan gasnya dulu ya, suara gasnya kita besarkan dulu. Nah, kemudian setelan anginnya kita perkecil dulu atau matikan dulu ya, atau dipateni, cara bahasa Jawanya kita sama ya, searah jarum jam. Nah, setelah rapat ya, atau dipateni setelan anginnya itu, kita nyalakan motor. Nah, biasanya kalau setelan anginnya itu rapet ya, setelan itu susah untuk hidup ya, atau harus di RPM kita, gasnya itu pun harus kita pegang ya, supaya tidak mati ya. Jadi kemudian setelah itu kita atur setelan anginnya dulu. Kita atur setelan anginnya di sini ya, motor dinyalakan, kita atur setelan anginnya itu berlawanan dengan arah jarum jam atau digendorin ya. Nah, kemudian kita dengarkan suara motor ya, kita dengarkan suara RPM kita. Nah, ketika RPM sudah di posisi tertinggi, itu kita lepas setelan anginnya, kita lepas, kemudian kita setelan gasnya, kita setelan gasnya itu di sesuai keinginan kita ya, itu enaknya di mana ya, mungkin di RPM berapa, tapi jangan terlalu rendah ya.
untuk motor seperti ini saran saya jangan terlalu rendah RPM-nya, untuk RPM rendahnya. Nah itu secara materialnya cuma seperti itu ya. Jadi saya ulangi ya, kita setelan anginnya kita rapatkan ya, atau bahasa apa ya, tutup dulu ya. Jadi dengan searah jarum jam ya sampai mentok ya, itu tuh setelan angin ya, searah jarum jam sampai mentok ya. Tapi setelan gasnya itu kita perbesar dulu ya, gedeni dulu. Nah kemudian setelah kita nyalakan motor ya, kita nyalakan motor itu kita setel ya, atur untuk setelan anginnya ya sampai benar-benar kita berlawanan dengan arah jarum jam, sampai RPM itu biasanya paling tinggi, di RPM paling tinggi mana, kemudian kita lepaskan untuk setelan anginnya, kemudian kita menyetel di setelan gas ya. Kita setelan gas kita sesuaikan, kita turunkan sesuai dengan keinginan kita, tapi jangan terlalu rendah di RPM bawahnya ya teman-teman, untuk motor-motor jenis seperti ini. Jadi cuma seperti itu saja cara penyetelannya. Untuk karburator ya mungkin hampir semua karburator sama ya, tapi jangan lupa sebelum menyeting ini kita buka dulu karburatornya ya, kita buka dulu karburatornya, kita bersihkan ya, kita bersihkan, kita semprot menggunakan ada yang menggunakan mungkin di demo ya, menggunakan angin manual ya, yaitu adalah dengan ditiup ya. Kalau saya menggunakan kompresor ya, saya akan dibersihkan dulu kemudian dipasang lagi. Nah untuk menyetelnya itu seperti tadi ya, yang saya mau praktekkan.